ada dua jenis. Jimat yang dalam tubuh, artinya jimat itu ditanam di dalam badan. Atau kedua, yang nomor dua adalah jimat yang di luar badan, nempel aja atau ditaruh di lemari atau ditaruh di satu tempat atau di dompet, macam-macam. Ini jimat yang dalam tubuh dan di luar tubuh. Ya. Nah, jimat itu apa? Jimat adalah suatu benda yang dikeramatkan atau dipuja, dan jimat itu dimasukin kekuatan roh. Jimat itu harus ada unsur sugesti. Ada jimat-jimat tertentu tidak sembarangan orang bisa menerima. Harus tahu dan cocok wetonnya. Wetonnya, hari kelahirannya. Terutama itu jenis-jenis jimat yang unsur logam. Jadi jimat yang unsur logam sama unsur batu. Dilihat dari hari kelahirannya, jenis kekuatannya gimana tuh, dan cocoknya lahir weton apa, tanggal apa, atau hari Sabtu, Rebo atau Kamis. Kebanyakan kalau lihat dari weton hari kelahiran dari Jawa, itu yang weton Sabtu Pahing, itu bisa menerima jimat apapun juga, karena itu weton yang paling tinggi. Nah, 99. Jimat itu ada tingkatannya. Tapi semua itu ada kutukannya. Nah, jimat pertama yang yaitu dari sedotan. Jadi sedotan tuh disedot. Jadi kebanyakan pakai media pusaka atau bantuan jin. Misalnya ada pusaka di kuburan. Nah, dia pakai pusaka juga, keris atau tombak. Atau minta bantuan jin baca mantra. Nah, itu langsung jimat itu muncul dari dalam tanah. Nah, muncul dari dalam tanah, tetapi itu harus lewat pertarungan. Arti pertarungan di sini tuh kalau pusakanya yang dibawa dukun ini hebat, dia bisa mendapat pusaka itu. Tapi kalau kalah hebat, itu tidak bisa gitu loh. Tergantung kekuatan yang pusaka yang ada di tempat itu. Pengambilan jimat itu, nah itu kebanyakan tuh kalau ada waktu keluar itu kayak ada cahaya merah. Nah, kalau cahaya merah itu jenis pusaka yang ganas. Itu ada sinar-sinarnya semua. Nanti kalau keluar kayak sinar gitu. Nanti ada juga yang model seperti keluar cahaya biru. Nah, kalau cahaya biru itu kebanyakan kalau orang Jawa itu derajat pangkat. Nah, ada juga yang sinar putih. Macam-macam itu. Nanti waktu keluarnya pusaka itu beda-beda. Tetapi kalau jimat yang diambil dari sedotan ini kebanyakan jimat kelas menengah ke bawah. Jadi bukan yang tingkat tinggi punya. Nah, ini yang jenis sedotan. Nah, kalau misalnya ada dukun bawa kembang, setelah itu sajen, baca mantra, langsung pusaka-pusaka berterbangan, langsung ada di meja, pusakanya banyak, itu kebanyakan palsu. Itu pakai bantuan jin. Tapi itu kebanyakan jenis-jenisnya itu ngambil dari, beli di, kalau di daerah-daerah alun-alun atau di mana gitu tuh, beli-beli di pasar gitu loh, batu ake gitu tuh. Nah, itu kebanyakan palsu. Jadi kalau yang jimat yang asli itu waktu keluar pasti keluar cahaya. Nah, tapi kalau ada yang action megang gini, tetap ada batu ake, satu keris, nah itu kebanyakan itu palsu. Nah, kenapa kebanyakan palsu? Karena semua jimat yang keluar dari alam gaib atau keluar dari tanah itu pasti keluar sinar.
Nah kalau tiba-tiba langsung langsung dapat batu akik keris gitu tuh. Nah kebanyakan deh ya. Iya, Pak. Kita ngomong kebanyakan, kebanyakan tuh palsu. Iya. Nah terusan tiba-tiba di mulut dukunnya nanti keluar batu akik, nah itu kebanyakan palsu. Karena kalau lewat sedotan itu pasti ada sinarnya. Oke. Karena dari sinarnya itu bisa tahu kekuatan pusaka itu apa gitu. Iya, Pak. Nah kebanyakan pengambilan itu jam 12 malam. Yang kedua, jimat yang yang dibuat. Iya. Nah kalau berupa tulisan kayak tulisan mantra gitu, itu kebanyakan disebut jimat pelindung, jimat macam-macam. Nah itu kebanyakan itu kekuatannya hanya 40 hari maksimal 1000 hari. Itu kebanyakan yang ditulis. Iya, betul. Nah setelah itu ada namanya pengisian, karena jenis pengisian. Nah setelah itu pengisian ada juga. Kalau keris itu empu, kalau bikin tapi empu ya, zaman dulu ya. Iya, Pak. Ya itu kan harus baca mantra, usahakan bertapa, olah batin, olah rasa. Nah itu kekuatan pusaka itu waktu roh itu masuk nanti digunakan keris untuk apa kekuatannya sampai 100 tahun. Ya itu makanya setiap 100 tahun itu pasti ada pusaka baru yang muncul yang hebat. Nah setelah 100 tahun itu kekuatan menurun. Iya. Nah makanya ada namanya itu kalau dalam ilmu batin sebelum saya tobat itu dibangun, artinya dimantrai, dirawat, setelah itu kekuatannya, mistiknya supaya dijaga, supaya tetap ada. Makanya pusaka itu ada kayak masanya gitu loh. Iya, Pak. Makanya pusaka itu setiap era 100 tahun itu ada pusaka-pusaka baru yang muncul gitu loh. Iya, Pak. Itu kalau era-era zaman kerajaan. Itu yang beritahu kakek saya. Itu setiap 100 tahun muncul pusaka baru. Pusaka yang dibuat empu, setelah itu dia lewat olah rasa namanya ya, olah batin. Nah itu sampai 100 tahun. Tapi setelah 100 tahun kekuatannya menurun. Iya. Makanya kan ada pusaka waktu zaman kerajaan zaman dulu hebat-hebat. Iya. Nah setelah dibawa di museum kan jadi seperti biasa-biasa. Setuju. Karena kekuatannya menurun. Nah itu kalau sebelum saya bertobat itu harus dibangunkan lagi, artinya diolah rasa lagi, mantrai lagi, ada lakunya itu supaya kekuatannya bangkit. Tetapi itu tidak bisa sehebat pada waktu awal. Kebanyakan tuh saya itu dalam pengusiran setan, tempat yang selalu sukai setan di toilet. Iya, kebanyakan itu di toilet. Nah, makanya kalau saya pengusiran roh, pertama kali saya doa itu toilet dulu. Setelah toilet yang kedua, itu pintu belakang sama pintu kamar. Yeah. Nah, kebanyakan kalau jenis jimat atau mantra, orang ngirim kuasa gelap, itu pintu utama. Yeah. Pintu depan. Yeah. Dan itu kalau kekuatan-kekuatan gaib seperti itu, nah, kebanyakan itu anak di bawah usia 5 tahun itu yang selalu diganggu. Dan yang berikutnya yang disukai kekuatan gaib itu di pojok-pojok. Nah, tapi kalau yang ada di atap, dia sukanya di atap itu yang bagian tengah nongkrong gitu. Nah, yang ketiga ya. Iya, betul. Nah, jimat yang memang yang disebut jimat asal. Iya. Asal di sini tuh
memang dari kekuatan aslinya gitu loh. Iya. Nah, misalnya orang bertapa, tiba-tiba dapat mimpi untuk nemuin pohon ini, nanti di bawah pohon ketemu apa? Nah itu ada yang ketemu keris, ada yang ketemu batu, nanti tiba-tiba bertapa di sungai, ketemu pusaka atau apa, nah itu kekuatannya juga 100 tahun. Ini yang disebut pusaka turun-temurun. Tapi ingat, setiap 100 tahun kekuatan akan berkurang. Biasanya nanti akan muncul pusaka-pusaka baru, tapi itu kan era-era zaman kerajaan. Iya. Makanya kan setiap 100 tahun kan ada pusaka apa yang muncul zaman dahulu. Iya. Itu keterangan dari kakek saya. Iya, iya. Nah, itu kalau jimat yang di luar tubuh. Iya. Nah, kalau jimat yang di dalam tubuh, iya. jadi jimat itu dimantrai, ditanam dalam badan. Iya. Nah, itu ada berupa gotri, susu, diminum. Iya. Nah, setelah itu pusaka. Iya. Nah, seperti badan saya ini, sebelum saya tobat, itu ditanam banyak jimat dalam tubuh saya. Itu dulu ditanam pusaka besi kuning. Iya. Untuk kebal dari segala senjata. Dan untuk menguasai ilmu namanya ini, ilmu besi kuning, yaitu supaya kebal semua senjata. Nah itu sama sodo pamungkas sama sodo panungklik itu di badan sini nih dulu. Nah seluruh badan saya ini dulu dimasukin jarum emas dan jarum tembaga. Seluruh badan. Nah makanya dulu sebelum saya bertobat, rambut tidak bisa dipotong. Nah tapi semua kekuatan jimat itu ada titik lemahnya. Semua orang hebat apapun itu tidak boleh melawan ibu yang melahirkan. Walaupun saya sakti, kebal semua senjata, tapi kalau yang mukul ibu saya tembus. Makanya saya dari kecil yang bisa motong rambut saya kan ibu saya kandung. Karena rambut saya kan kebal. Iya. Nah kalau ibu saya yang memotong baru bisa. Jadi dalam dunia roh pun itu harus menghormati orang tua juga. Jadi hormatilah orang tuamu itu berlaku masih di okultisme. Iya. Nah, setan kan tahu juga firman Tuhan. Iya. Nah makanya orang yang sakti apapun, makanya kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Iya. Nah, tetapi kalau orang yang disayangi atau orang yang dicintai memberitahu sesuatu, itu menjadi kelemahannya. Iya. Nah, makanya kan bocornya orang punya ilmu kebal tuh itu dari keluarga atau dari gurunya. Iya. Nah, apakah karena pengaruh titik lemahnya itu? Belum tentu. Itu karena ada hukum ini. Nah, kalau orang yang paling disayangi bocorkan, walaupun dia asal ngomong, tetap tembus. Misalnya, udah tembak dengan peluru emas, tembus. Padahal sebelumnya ditembak peluru perak, peluru emas, dan mempan. Iya. Tapi kalau orang tuanya ngomong, udah kamu tembak dengan peluru emas, tembus langsung. Makanya, percaya atau tidak, orang semakin ilmunya tinggi, kekuatan batin, kekuatan kanuragannya, itu dia justru sangat menghormati orang tua. Iya. Karena apa? Pada waktu orang itu melawan orang tua, maka kekuatan pusaka jimat yang hebat dalam badannya pun itu akan terkena titik kelemahan. Jadi, makanya percaya atau tidak, rampok sakti apapun, dia kebal senjata, pembunuh sadis dan kebal senjata, tapi dia pasti menghormati orang tuanya sungguh-sungguh. Iya. Nah, setelah orang tua, gurunya. Iya.
Nah, jadi di okultisme tentang penghormatan orang tua itu ada gitu loh. Iya, Pak. Nah, makanya terutama tuh kalau di okultisme itu ibu. Iya. Jimat dalam badan. Iya. Nah, kekuatannya ini seumur hidup. Oke. Nah, kalau tidak dilepas, itu susah mati. Iya. Nah, seperti saya, kalau saya ini belum bertobat, kalau saya mati, jasad saya, mayat saya ini tidak bisa kembali ke tanah. Artinya, badan itu tetap gini terus, tidak bisa menyatu dengan tanah. Oke. Karena tubuh saya sebelum bertobat kebal segala senjata. Iya. Jadi ibaratnya itu kalau dalam dunia sekarang jadi mumi gitu loh. Tapi muminya ini bukan karena ramuan atau obat, tapi karena kekuatan pusaka. Jimat keselamatan itu mengambil keselamatan dari anak cucunya. Jadi setan itu bukan pencipta. Jadi misalnya nabrak mobil selamat, tapi nabrak kereta api tetap mati. Ada batasnya. Nah, itu keselamatan anak cucunya dipindah ke orang tuanya. Wow. Itu nanti anaknya banyak kena sial. Dan kebanyakan banyak kemiskinan. Nah, kebanyakan itu kan sebelum saya bertobat itu tidak dikasih tahu resiko gini nih. Nah, setelah kita terjun, kita tahu, bingung cara keluar. Nah, jadi kalau jimat itu jenis pengarisan, itu mengambil rezeki-rezeki anak cucunya. Nah, begitu orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun sial semua. Tuhan Yesus terbebas dari kutukan itu. Oke. Jadi keselamatan itu kan anugerah dan pribadi. Iman itu kan pribadi. Nah, jadi semua unsur-unsur jimat itu mengambil kekuatan, mengambil dari keturunan. Makanya kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Makanya harus ada doa pematahan kutuk dalam nama Yesus. Harus kena api pada waktu dimusnahkan. Artinya kembali ke asal. Iya. Karena dipercaya jin setan itu tercipta dari unsur api. Nah, makanya jenis jimat itu kalau dibakar kena api, nah kekuatannya itu netral, tidak berfungsi. Nah, jadi semua jimat itu ada kutukannya. Nah, dan kalau musnahkan kekuatan jimat itu harus melalui api. Karena dipercaya jin setan tercipta dari unsur api. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Segala awal diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Ini pengalaman-pengalaman hidup saya, Michael. Nah, jadi itu kutuk harus dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kalau bakar jimat, musnahin kekuatan jimat, harus di depan pemiliknya. Kenapa? Supaya tidak kira dijual. Itu aja sebenarnya. Dari semua unsur pusaka itu kalau kena api, itu namanya dimentahkan.